Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi berempat menghadap langsung kepada presiden. Langsung bicara, presiden didampingi oleh seknek. Secara terbuka kami sampaikan, Pak hati-hati. Undang-undang ini bisa melemahkan KPK. Kalau kita lihat, tadi Pak Ruki kita sama-sama lihat jajak pendapat Litbang Kompas yang dibuat 27 sampai 2 Juni 2024. TNI Polri yang pertama, yang paling bawah adalah KPK. Sepanjang sejarah KPK berdiri, ini adalah titik terendah kepercayaan publik pada KPK, bahkan di bawah DPR. Pertanyaan saya Pak Ruki, apakah Bapak merasa tidak punya tanggung jawab moral, paling tidak ikut memperbaiki KPK? Begini Rosi, jujur aja saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kadang-kadang saya malu ketika orang mengenali saya sebagai pimpinan KPK. Karena Litbang Kompas ini harus bisa dipercaya loh. Saya percaya Litbang Kompas ini. Dan akibatnya saya kehilangan kepercayaan diri untuk muncul. Begitu muncul di tempat publik, orang bilang, Pak Taufik gimana nih KPK? Gimana nih KPK? Loh kok takon aku? Tanya dong sama yang benar. Saya kan udah 20 tahun yang lalu. Terus terang, hasil Litbang Kompas kali ini membuat saya kehilangan kepercayaan diri. Kehilangan harga diri. Saya udah malu ditampil depan, padahal bukan kelakuan saya. Begitu. Jadi, kenapa diam saja? Ya. Kapasitas apa yang saya bisa terapkan? Andainya saya diminta, saya pernah membuktikan. Ketika tahun 2015, saya sedang duduk dengan enak, dengan nikmat, dengan bangga, menjadi komisaris utama Bank Jabar Banten. Tiba-tiba presiden memanggil, wakil presiden memanggil, Mas Taufik, bantu saya selesaikan urusan di KPK. Jawaban saya cuma satu, siap. Kenapa? Ini buat saya adalah sebuah country call. Yang kedua, KPK itu saya yang membantu membidaninya. Dia anak dari republik ini. Tapi saya membantu kelahirannya. Nah ketika dia terpuruk, terjatuh, dan terlunta-lunta, nah saya sebagai orang yang dulu ikut membidaninya, terpanggil, saya tinggalkan semuanya itu. Saya coba memperbaikinya dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Ya. Nah ketika telah dipilih pemimpinan yang baru, dalam hal ini katakanlah saudara Agus Raharjo dan kawan-kawan, ya saya serahkan kepada Agus Raharjo. It's your turn. Bukan saya lagi gitu. Tapi kalau diperlukan katakanlah nasihat, ngobrol, ngundang makan siang, ngundang makan pagi, Mas Taufik ini gimana, Mas Taufik ini gimana, saya, Pak Eri, Pak Panggabean pasti tidak akan segan untuk datang. Tapi itu tidak pernah mereka lakukan. Tidak pernah tuh para pemimpin KPK periode sesudah saya secara sengaja mengundang kita untuk ngobrol. Kecuali kalau ada kasus baru. Jadi ini yang saya sesalkan sebetulnya. Soal kenapa saya tanya ini Pak Ruki, karena ada momen di persimpangan jalan sekitar tahun 2019 ketika ada undang-undang KPK yang kemudian membuat pegawai KPK menjadi ASN. Itu dianggap sebagai pintu masuk yang betul-betul menghancurkan independensi KPK. Saya sungguh tergelitik untuk menanyakan, di mana Pak Ruki pada waktu itu? Kenapa Pak Ruki tidak ikut menjadi benteng yang mempertahankan KPK? Gaya saya berbeda. Saya bersama dengan Pak Eri, bersama dengan Pak Tumpak, bersama dengan Pak Amin, berempat menghadap langsung kepada presiden. Langsung bicara, presiden didampingi oleh seknek. Secara terbuka kami sampaikan, Pak hati-hati, undang-undang ini bisa melemahkan KPK.
Hati-hati Pak. Pak Heri juga sudah menyampaikan. Pak Panggabean juga bicara yang sama. Pak Amin pun bicara yang sama. Cuma kami tidak demo. Demo bukan gaya kami yang sudah tua-tua ini. Tapi pikiran dan pendapat kita sampaikan langsung kepada pengambil keputusan. Yaitu Presiden. Beliau mencatat dengan baik dan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hasilnya begitu. Ya, mau bagaimana? Apa saya mesti berdemo sendirian di depan Istana Negara? Kan enggak. Tapi kami berempat bukan tidak bertanggung jawab. Sudah menyampaikan secara terbuka kepada Presiden. Ya. Face to face. Ya. Bukan cuma saya. Ada saya, ada Pak Tumpak, ada... Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sangat tertarik sekali ya kalau kita tadi mendengarkan penyampaian demi penyampaian. Ada juga tadi pidato dari Ibu Mega yang mengatakan kalau Hasto ditangkap, beliau menemui Kapolri. Kita akan lihat kondisinya nanti seperti apa responnya dan seterusnya. Nah, tentu dengan kasus yang baru-baru ini viral teman-teman di media sosial, khususnya di kalangan para penguasa dan para politisi dan seterusnya, memang beberapa hari terakhir sangat mengejutkan sekali ketika Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan pada waktu itu sebagai tersangka atas dugaan kasus Harun Masiku gitu ya. Meskipun kasusnya sudah hampir 5 tahun, sekarang baru diungkit kembali dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditersangkakan oleh KPK. Nah, tentu sebagai ketua umum partai, ya Bu Mega nggak mungkin tinggal diam saja melihat warganya ditersangkakan, apalagi sekelas sekjen, ya sekjen, sekretaris jenderal gitu ya. Nah, tentu apa nanti kejutan-kejutan dari manuver politik Ibu Megawati, kita akan menantikan itu teman-teman. Kita akan lihat nanti seperti apa reaksi para penguasa atau mungkin tentu Jokowi terkait kasus yang menimpa Hasto dan PDIP akhir-akhir ini. Nah, memang sempat juga dikait-kaitkan dengan tersangkanya Pak Hasto, dikait-kaitkan dengan nama Jokowi yang memang telah dipecat dari PD Perjuangan dan kemudian Hasto tersangka. Jadi banyak penyampaian ini ada unsur politisasi dan seterusnya. Karena pada saat di masa pemerintahan Pak Jokowi, di akhir-akhir masa jabatannya, itu kan KPK berada pada di bawah presiden ya, berada pada pengawasan presiden, yang artinya bisa saja KPK ini adalah orang-orangnya Jokowi sengaja ditempatkan di sana mungkin untuk kepentingan-kepentingan ataupun tujuan-tujuan tertentu. Ya, karena bagaimanapun kasus ini kan sebetulnya tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat. Namun banyak lagi kasus-kasus yang lain yang bahkan buronan sudah menjadi buronan lebih lama daripada Harun Masiku, yang memang benar-benar korupsi, merugikan uang negara dan merugikan rakyat Indonesia. Tapi nggak ada tuh diungkit-ungkit. Dan salah satu misalnya ini menjadi problem juga ya, bagaimana kita melihat pada saat ada dugaan kasus gratifikasi Kaisang, anak Pak Jokowi, dan menantu Pak Jokowi mengenai kasus Blok Medan, itu kan nggak diungkit-ungkit sampai sekarang. Dan kemudian seperti akun Fufu Fafa dan yang lainnya sebetulnya masih banyak. Tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa apakah KPK memang bekerja sesuai pesanan atau bagaimana? Nah, ini yang selalu menjadi perbincangan. Atau KPK bekerja sesuai pesanan. Nah, kita nggak tahu juga tuh. Tapi banyak yang mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, untuk lebih tepatnya, saya akan coba melihat beberapa komentar dari teman-teman kita ini. Saya akan coba ulas dan saya baca. Apa sih sebetulnya, bagaimana pendapat dari teman-teman kita yang menonton video ini.
Oke, yang pertama dari Siva Hamzah, usut tuntas dan adili Jokowi dan bubarkan KPK hasil pansel Jokowi. Semenjak Mulyono berkuasa, KPK sudah tidak ada taringnya lagi karena KPK sudah dijadikan alat sebagai kepentingan keluarga Mulyono. Begitu juga MK, dan kekuasaannya pun hanya untuk kepentingan keluarganya. Ketua KPK yang baru seharusnya hasil pansel 2024-2029 bukan pansel Jokowiaka. Segera diganti Ketua KPK pansel Jokowi. Kasus suap Harun Masiku hanya kasus kecil dan tidak ada kerugian keuangan negara, sehingga lebih cocok diurus oleh kepolisian. Ironinya, mafia korupsi yang jauh lebih besar justru tidak ditangani oleh KPK. Nah, ini yang sebetulnya yang menjadi problem dan yang menjadi pro dan kontra. Karena ini kan tidak merugikan negara, gitu ya. Meskipun kasus suap, suap menyuap, dan itu pun jumlahnya nggak besar-besar banget teman-teman. Nggak nyampe miliaran gitu ya, masih ratusan juta. Kalau nggak salah 700 atau 800 juta. Dan itu pun bukan korupsi ya, bukan mengkorupsikan uang negara. Bukan lari bawa kabur uang negara, bukan. Tetapi banyak kasus-kasus yang lain, kasus-kasus yang lebih besar, yang memang benar-benar korupsi, merugikan negara, justru KPK seolah-olah tertutup matanya melihat ini gitu ya. Jadi banyak yang curiga ini KPK kerjanya sesuai pesanan apa enggak nih. Nah, jadi banyak yang saya temukan seperti itu. Dan mungkin teman-teman salah satunya Anda berpikiran seperti itu, nanti boleh diskusikan saja ya, sampaikan di komentar ini. Saya juga agak-agak bingung juga gitu ya mengucapkan seperti apa karena yang saya lihat ya seperti itu. Nah, coba lihat lagi nih dari Petrus Nahusman. Kasus Sekjen, Hasto itu settingan si lurah setelah banyak kritik terlontar dari mulut Hasto. Boneka-boneka Jokowi udah dia pasang di Parcok, Kejagung, di MA, dan di KPK sebelum dia lengser. Nah, jadi sebelum Pak Jokowi lengser, artinya beliau telah menyiapkan kroni-kroninya, orang-orangnya, boneka-bonekanya, dipasangkan di Partai Coklat, dipasangkan ke Kejaksaan Agung, dipasangkan di Mahkamah Agung, dan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau saya lihat dari komentar Petrus Nahusman ini. Tapi untuk bukti lebih tepatnya saya tidak terlalu tahu dan saya tidak terlalu panjang bahas ke sana. Tetapi saya yakin, saya percaya teman-teman dengan melihat kondisi dan keadaan saat ini, teman-teman pasti tahu bagaimana cara menyimpulkan dari sudut pandang dan penilaian teman-teman itu sendiri. Nah, kemudian Hasto bukan koruptor. Hai KPK, tangkap para koruptor yang ada di kantong KPK. Bukan hanya Hasto gitu ya. Apa sangkut pautnya Hasto ditangkap, ditersangkakan. Yang buronan malah nggak ditangkap. Ini yang menjadi persoalan. Gitu ya. Tiba-tiba tersangka, padahal beberapa kali sudah dipanggil jadi saksi. Tau-taunya langsung tersangka. Setelah Jokowi dipecat, katanya gitu ya. Jadi banyak dugaan ini unsur politisasi ada gitu ya. Ya meskipun kita nggak terlalu tahu sebetulnya ada apa enggak gitu. Nah kemudian Pak Taufik Ruki mantan Kapolres, saya di Tasikmalaya tahun 1988 sampai tahun 89. Beliau jujur, cerdas, dan mantap. Pada saat jadi ketua KPK, beliau orang pemberani. KPK harusnya kan independen gitu ya. Sekarang kok berbeda gitu. Kasus ecek-ecek dikejar-kejar terus. Kasus korupsi yang super besar malah digemukkan dan dikembangbiakkan. Dasar KPK titipan penguasa raja. Bubarkan saja KPK. Percuma itu Komisi Keperluan Keluarga Jokowi. Ayo KPK ganti nama yang beneran, Komisi Berantas Korupsi Jokowi yang sudah diorbitkan nomor 3 di dunia. Itu super hebat, jangan didiamkan. Wow gimana? Jangan omong doang. Ayo, action. Ya, kita melihat memang Pak Prabowo pernah menyampaikan
Barang siapa yang ketahuan korupsi bakal dikejar sampai dapat. Gak peduli. Baik dari partai manapun, baik dari kader Gerindra sendiri, baik dari menterinya sendiri, dikejar sampai dapat. Sampai bahkan ke Antartika beliau bahkan kejar. Akan bereskan dan berantas. Dan sekarang ada tercatat, ya saya nggak tahu, ini banyak sekali di media yang muncul nih, yang saya lihat. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar tokoh atau presiden terkorup 3 di dunia. Ya, masuk daftar nomor 3 tokoh terkorup di dunia. Ini dunia teman-teman ya, bukan mengenai presiden Indonesia terkorup, bukan. Tapi sudah masuk dalam ruang lingkup internasional, skala dunia. Jadi ini dalam catatan ini bukan main-main. Pasti dari segi pengamatan yang sangat tajam, analisis yang luar biasa, dan diterbitkan bukan oleh sembarang orang dan bukan oleh sembarang media. Jadi KPK tolong matanya dibuka lebar-lebar dalam menangani hal ini. Kalau sampai ini tidak diperiksa dan tidak diselidiki, maka rakyat menyadari bahwa KPK memang orang-orangnya Jokowi. Jadi buktikan kalau tidak ada intervensi, kalau adil, jujur, fair terkait hal ini, silakan diperiksa sesuai apa yang telah dicantumkan. Ya mungkin seperti itulah kalau saya menambahkan dari penyampaian Edi Sucipto ini. Nah mungkin teman-teman ada tambahan lain, nanti silakan sampaikan pendapat Anda di video ini agar nanti kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.